Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Jamil dengan NIM 8644539. PBJJ berasal dari Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan sistem asesmen adaptif berbasis artificial intelligence atau yang biasa kita sebut AI di universitas kita. Dalam tutorial ini, Anda akan mempelajari yang pertama, bagaimana sistem asesmen adaptif bekerja, yang kedua, langkah-langkah penggunaannya, dan yang ketiga, serta bagaimana dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan hasil analitiknya untuk meningkatkan proses pembelajaran. Baik, yang pertama, apa itu asesmen? Asesmen adaptif ini adalah metode evaluasi berbasis komputer yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal sesuai kemampuan mahasiswa pada saat itu. Penjelasan alurnya, yang pertama, mahasiswa mulai dengan soal tingkat sedang. Jika mahasiswa menjawab benar, sistem menganggap kemampuan cukup tinggi dan memberikan soal yang lebih sulit. Begitupun sebaliknya, jika mahasiswa menjawab dengan jawaban yang salah, sistem menurunkan tingkat kesulitan untuk menemukan level kemampuan yang tepat. Mengapa itu menjadi penting? Karena yang pertama, mahasiswa tidak merasa soal terlalu gampang atau terlalu sulit terus-menerus. Penilaian kemampuan menjadi lebih akurat bukan hanya berdasarkan skor total, tetapi berdasarkan pola kemampuan yang dipetakan oleh AI. Durasi ujian juga lebih efisien karena sistem tidak perlu memberikan semua soal pada tingkat kesulitan yang sama. Teknologi serupa sudah digunakan dalam asesmen internasional, salah satunya TOEFL, yang membuktikan kendalanya. Dan selanjutnya, adapun manfaat untuk dosen dan mahasiswa. Yang pertama untuk dosen, yaitu learning analytic otomatis. Apa itu learning analytic otomatis? Ini adalah sistem yang menyediakan laporan visual berupa grafik dan ringkasan performa mahasiswa. Dosen dapat melihat kekuatan dan kelemahan kelas dalam satu tampilan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah identifikasi materi tersulit. Dashboard menampilkan topik mana yang paling banyak dijawab salah, sehingga dosen dapat menyesuaikan kembali strategi pengajaran. Yang ketiga, intervensi pembelajaran yang tepat. Dosen bisa memberikan remedial khusus, tugas tambahan, atau bimbingan kelompok berdasarkan hasil analitik yang detail. Yang selanjutnya adalah untuk mahasiswa. Yang pertama, pemantauan perkembangan kemampuan. Mahasiswa memperoleh laporan level kemampuan, misalnya pemula, penengah, dan mahir untuk setiap topik. Baik, untuk yang kedua, rekomendasi belajar otomatis. Sistem memberikan saran materi apa yang perlu diperdalam berdasarkan pola jawaban mahasiswa. Yang ketiga, mengurangi kecemasan ujian. Karena tingkat kesulitan soal menyesuaikan mahasiswa tidak lagi merasa terjebak dalam soal sulit yang beruntun. Cara yang ketiga yaitu bagaimana caranya masuk ke sistem. Adapun langkah-langkah masuk ke sistem asesmen adaptif, yang pertama, sudah pasti kita harus login ke LMS kampus dengan akun masing-masing yang sudah diberikan oleh kampus. Yang kedua, pilihlah menu atau modul asesmen adaptif AI di dalam mata kuliah terkait. Buka halaman asesmen dan pastikan membaca instruksi dengan teliti. Dan yang terakhir, tekan tombol mulai tes untuk memulai proses asesmen. Pastikan koneksi internet Anda stabil dan perangkat sudah siap sebelum memulai ujian. Yang selanjutnya, setelah kita masuk ke dalam sistem, adapun cara kerja selama tes, yaitu selama tes berlangsung, sistem memulai dengan soal tingkat kesulitan sedang. Jawaban mahasiswa dianalisis real time oleh AI. Contohnya misalnya, Anda menjawab pertanyaan pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ketika jawaban Anda benar, maka tingkat kesulitannya akan ditaikkan. Jikapun jawaban Anda salah, maka tingkat kesulitan akan diturunkan.
Berdasarkan hasil tersebut, soal berikutnya akan diturunkan kesulitannya sesuai saya jelaskan tadi. Di sisi layar terdapat indikator progres yang menunjukkan berapa banyak soal yang telah dikerjakan dan berapa yang tersisa. Selanjutnya, mahasiswa dapat menandai soal untuk ditinjau kembali jika masih ragu sebelum mengirimkan jawaban final. Karena sistem adaptif, setiap mahasiswa mungkin akan menerima urutan soal yang berbeda sesuai kemampuannya masing-masing. Ini juga digunakan caranya seperti ujian pada waktu ujian nasional, di mana setiap anak mendapatkan soal yang berbeda akan tetapi tingkat kesulitannya sama. Kalau AI ini dia menyesuaikan, jadi soalnya otomatis dibikin oleh AI sesuai dengan kemampuan mahasiswanya masing-masing. Yang kelima, cara dosen mengakses hasil setelah mahasiswa melaksanakan ujiannya sampai selesai, maka waktunya dosen melihat hasilnya. Cara mengaksesnya yaitu isi dashboard dosen. Isi dashboard di dalam aplikasi untuk dosen. Yang pertama, grafik kemampuan mahasiswa, menampilkan distribusi tingkat kemampuan mahasiswa secara keseluruhan. Yang kedua, daftar mahasiswa yang butuh intervensi. Sistem ini akan menandai mahasiswa dengan skor rendah atau performa tidak stabil. Yang ketiga, topik tersulit, laporan topik mana yang memiliki angka kesalahan tertinggi dari seluruh mahasiswa. Dan yang terakhir, rekomendasi pembelajaran AI. Beri saran tindakan seperti pemberian materi tambahan, tugas remedial, atau mengulang penjelasan topik tertentu. Oke, adapun contoh konkret penggunaan data hasil asesmen. Jika dashboard menunjukkan bahwa 60% mahasiswa lemah pada topik inferensi statistik, maka yang dapat dilakukan dosen adalah mengadakan sesi remedial yang fokus pada topik tersebut, membagikan modul tambahan atau video penjelas, dan yang terakhir melakukan mini workshop atau diskusi kelompok kecil untuk memperdalam pemahaman. Dengan demikian, pembelajaran lebih efisien dan berbasis data. Setelah dosen melihat hasil, mahasiswa pun juga dapat melihat hasil ujian mereka. Mahasiswa juga dapat mendapat laporan personal yang dapat diakses melalui akun mereka. Laporan mahasiswa berisi level kemampuan yang dikelompokkan menjadi pemula, menengah, atau mahir. Yang kedua, topik mana saja yang dikuasai atau belum dikuasai. Yang ketiga, rekomendasi belajar AI, misalnya materi tambahan atau soal latihan. Yang keempat, riwayat perkembangan yang menunjukkan apakah kemampuan meningkat dari tes ke tes. Laporan ini dapat membantu mahasiswa mengatur strategi belajar mereka secara mandiri. Baik, setelah saya jelaskan seluruh tutorialnya, dengan hadirnya sistem asesmen adaptif berbasis AI ini, universitas kita bergerak menuju evaluasi yang lebih modern, personal, dan akurat. Teknologi ini membantu dosen mengajar lebih efektif dan membantu mahasiswa belajar lebih mandiri. Baik, terima kasih sudah menonton. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.